Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu tema mata kuliah pengendalian dan penjaminan mutu, yaitu konsep dan langkah-langkah penerapan metode Six Sigma. Ya, seperti kita ketahui banyak sekali model-model pengendalian ataupun peningkatan kualitas mulai dari 5S, Kaizen, Lean Six Sigma sampai Design for Six Sigma. Kemudian memahami konsep-konsep dasar Six Sigma. Sebelum kita berbicara tentang Six Sigma, kita juga sudah membahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu biaya kualitas atau cost of quality. Jadi semakin baik kualitas suatu produk, maka semakin kecil biaya kualitas yang harus dikeluarkan perusahaan. Dan semakin buruk suatu produk, maka semakin besar biaya kualitas. Jadi biaya kualitas mempunyai kaitan erat dengan produk cacat ya. Semakin banyak produk cacat yang dihasilkan oleh suatu proses, maka biaya kualitas yang dikeluarkan oleh perusahaan juga semakin besar. Kemudian suatu penelitian menyebutkan bahwa biaya kualitas yang dikeluarkan suatu perusahaan mencapai 20-30% dari total penjualan. Sedangkan idealnya perusahaan hanya 2-3% dari total penjualan. Dengan data yang ada seperti ini, adanya gap yang sangat besar ya. Jadi suatu kesempatan untuk proses peningkatan kualitas secara berkelanjutan, yaitu quality improvement, untuk menekan gap yang ada. Kemudian perusahaan yang memiliki kualitas memiliki keunggulan kompetitif, yaitu produk memiliki kualitas yang lebih tinggi dan harga yang lebih rendah. Jadi sebenarnya perusahaan ketika mempunyai salah satu kelebihan dari dua poin ini juga merupakan keunggulan ya. Jadi dari perusahaan pesaing memilih untuk kualitas yang lebih tinggi ataupun harga yang lebih rendah. Ketika perusahaan mempunyai produk dengan kualitas yang lebih tinggi dengan harga standar, tentu saja itu juga menjadi sebuah advantage dibandingkan dengan produk-produk perusahaan pesaing, atau produk dengan kualitas yang sama tetapi dengan harga yang lebih rendah. Itu juga merupakan suatu keunggulan ataupun poin plus dibandingkan dengan produk-produk perusahaan pesaing. Kualitas dapat meningkatkan profitabilitas melalui peningkatan permintaan dan pengurangan biaya. Jadi ketika perusahaan mampu menciptakan produk-produk yang berkualitas, tentu saja hal tersebut mengurangi biaya-biaya kualitas yang harus dikeluarkan untuk menanggulangi produk-produk yang cacat. Dengan demikian tentu saja perusahaan akan memperoleh profitabilitas yang lebih dan dengan peningkatan jumlah permintaan. Nah, kita langsung saja membahas tentang Six Sigma. Jadi seperti pada slide kedua di awal tadi, yaitu Six Sigma adalah suatu model peningkatan kualitas ya. Jadi advance dalam tingkatannya dibandingkan dengan 5S, Lean ataupun Kaizen. Jadi beberapa keberhasilan Motorola yang patut dicatat dari aplikasi program Six Sigma. Jadi ini adalah perusahaan yang sudah menerapkan Six Sigma ya. Jadi keunggulan yang mereka dapatkan adalah yang pertama, peningkatan produktivitas rata-rata 12,3% per tahun. Ini berdasarkan data nyata ya. Jadi yang Motorola alami. Terus kemudian penurunan COPQ atau cost of poor quality lebih daripada 84% ya, kaitannya dengan quality cost. Kemudian eliminasi kegagalan dalam proses sekitar 99,7%, memperbaiki suatu proses dari penciptaan suatu produk perusahaan. Kemudian peningkatan tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata 17% dalam penerimaan keuntungan. Tentu saja ketika penurunan cost of poor quality juga berdampak pada peningkatan pertumbuhan tahunan. Nah, kemudian hasil-hasil dari peningkatan kualitas dramatik yang diukur berdasarkan persentase antara COPQ atau cost of poor quality terhadap penjualan ditunjukkan
dalam tabel berikut. Nah, ini ada kata-kata yang masih asing ya. Apa itu DPMO? Nah, ini cost of poor quality. Ini artinya kan biaya yang dikeluarkan perusahaan karena menanggung adanya produk yang rusak ataupun cacat. Nah, DPMO itu apa? DPMO itu adalah defect per million opportunity. Defect per million opportunity misalkan seperti ini. Six Sigma ini adalah tingkatan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Tetapi untuk mencapai sini harus mempunyai prasyarat-prasyarat yang harus ditempuh oleh suatu perusahaan. 6 Sigma ini artinya apa? Artinya 3,4 DPMO. Ini industri kelas dunia. 3,4 DPMO artinya adalah dari sejuta produk yang dikeluarkan oleh suatu proses hanya mempunyai 3,4 produk yang cacat. Nah, dengan adanya 3,4 produk yang cacat, tentu saja COPQ-nya kecil, di bawah 1% dari penjualan. Dan tentu kemudian 5 Sigma itu artinya apa? 5 Sigma itu ada sekitar 233 produk cacat dari million opportunity, dari 1 juta kesempatan produk yang ada. Misalkan dalam suatu industri mengeluarkan produk 1000, maka produk yang cacat sekitar 233. Nah, ini nanti ada tabel di slide terakhir ya tentang DPMO Sigma 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sigma itu berapa DPMO-nya. Kemudian 1 Sigma, 2 Sigma, 1,1, 1,2 itu nanti ada di slide terakhir. Nah, 1 Sigma terdapat produk cacat 691.462 produk. Jadi sangat tidak kompetitif ya. Jadi dari 1 juta produk yang diproduksi, jumlah produk yang cacat adalah sebesar 691.000, setengah lebih ya. Jadi COPQ-nya berapa? Tidak dapat dihitung. Yang jelas ini lebih besar daripada 40%, 50% bahkan lebih biaya cost of poor quality-nya, biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk menanggung produk-produk yang cacat tersebut. Nah, ini perusahaan-perusahaan kelas dunia yang sangat peduli terhadap kualitas membutuhkan waktu rata-rata 10 tahun untuk beralih dari tingkat operasional 3 Sigma. Operasional 3 Sigma ini ya. Jadi 66.807 produk cacat, kegagalan per 1 juta kesempatan menjadi tingkat operasional 6 Sigma. Jadi dari 3 Sigma menuju 6 Sigma, perusahaan membutuhkan waktu 10 tahun. Yang berarti harus terjadi peningkatan sekitar 66.810 dibagi 3,4. Jadi produk cacat dari 3 Sigma dibagi dengan 6 Sigma atau 19.650 kali selama 10 tahun, atau secara rata-rata sekitar 1965 peningkatan setiap tahun. Suatu peningkatan yang dramatik. Nah, kita juga akan mengenal beberapa istilah atau kata-kata dalam penggunaan metode Six Sigma seperti sebelumnya DPMO, defect per million opportunity. Kita juga ada istilah critical to quality. Apa itu artinya critical to quality? Diartikan sebagai atribut-atribut yang sangat penting untuk diperhatikan karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Merupakan elemen dari suatu produk, proses, atau praktek-praktek yang berdampak langsung pada kepuasan pelanggan. Jadi, misalkan suatu produk itu mempunyai karakteristik seperti reliability-nya, serviceability-nya, tampilan dari produk tersebut, itu juga merupakan bagian dari critical to quality. Itu yang disebut dengan critical to quality. Terus bahasa lain yang biasa kita temukan dalam penerapan metode Six Sigma adalah defect. Diartikan sebagai kegagalan untuk memberikan apa yang diinginkan oleh pelanggan ya. Jadi misalkan karakteristik sebuah produk seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ada performance dari produk tersebut, serviceability, kemudahan untuk proses perbaikan, ada juga durability ataupun keawetan dari barang tersebut. Tetapi
kegagalan untuk memberikan apa yang diinginkan. Jadi ada faktor-faktor, misalkan durability-nya tidak sesuai. Itulah yang disebut dengan defect. Defect per opportunity diartikan sebagai ukuran kegagalan yang dihitung dalam program peningkatan kualitas Six Sigma yang menunjukkan banyaknya cacat atau kegagalan per satu kesempatan. Dihitung menggunakan formula DPO, banyaknya cacat atau kegagalan yang ditemukan dibagi banyaknya unit yang diperiksa dikalikan banyaknya CTQ potensial yang menyebabkan cacat atau kegagalan itu. Nanti kita lihat ada contoh persoalannya ya. Jadi ini juga defect per million opportunity, ukuran kegagalan dalam program peningkatan kualitas Six Sigma yang menunjukkan kegagalan per 1 juta kesempatan, million opportunity. Atau juga, ada juga kita akan membahas tentang apa itu proses capability atau kapabilitas proses. Diartikan sebagai kemampuan proses untuk memproduksi atau menyerahkan output sesuai dengan ekspektasi dan kebutuhan pelanggan. Jadi proses capability merupakan suatu ukuran kinerja kritis yang menunjukkan proses mampu menghasilkan sesuai dengan spesifikasi produk yang ditetapkan oleh manajemen berdasarkan kebutuhan dan ekspektasi pelanggan. Misalkan pelanggan mempunyai beberapa critical quality tadi ya. Jadi apa sih sebenarnya yang diharapkan oleh konsumen? Kemudian masukan tersebut menjadi sebuah bahan yang dipertimbangkan oleh perusahaan untuk membuat atau memproses produknya sesuai dengan keinginan dari pelanggan tersebut. Kemudian variation merupakan apa yang pelanggan melihat dan merasakan dalam proses transaksi antara pemasok dan pelanggan itu. Jadi semakin kecil variasi akan semakin disukai karena menunjukkan konsistensi dalam kualitas. Variasi mengukur suatu perubahan dalam proses atau praktek-praktek bisnis yang mungkin mempengaruhi hasil yang diharapkan. Nah, kemudian DMAIC. Jadi poin penting dalam penerapan metode Six Sigma adalah penerapannya yaitu DMAIC. Apa itu DMAIC? Define, Measure, Analyze, Improve, dan Control. Ini adalah langkah-langkah dalam penerapan metode Six Sigma. Kita akan membahas satu-satu mulai dari define, measure, analyze, improve, dan control. Tetapi pada video kali ini kita hanya akan membahas dua poin saja, yaitu define dan measure. Kemudian merupakan proses untuk peningkatan terus-menerus menuju target Six Sigma. Jadi target Six Sigma sudah jelas ya, apa? Jadi 3,4 cacat produk per million opportunity dari 1 juta kesempatan produk. DMAIC dilakukan secara sistematik berdasarkan ilmu pengetahuan dan fakta. Jadi sistematik, scientific, dan fact based atau berdasarkan data yang ada, scientific secara ilmiah dan sistematik. Kemudian Six Sigma. Nah, ini suatu visi peningkatan kualitas menuju target 3,4 kegagalan per 1 juta kesempatan. DPMO, defect per million opportunity, untuk setiap transaksi produk, barang, atau jasa. Upaya giat menuju keunggulan zero defect. Jadi berusaha untuk kegagalan memenuhi atau mendekati zero defect. Six Sigma juga dapat dipandang sebagai pengendalian proses industri berfokus pada pelanggan melalui memperhatikan kemampuan proses. Jadi proses capability ya. Jadi kemampuan perusahaan untuk menciptakan suatu produk sesuai dengan standar yang sudah ditentukan. Nah, ini contoh perhitungan defect per opportunity dan defect per million opportunity. Ini ada sebuah contoh kasus. Jadi dalam suatu bisnis online baju telah diidentifikasi terhadap 4 CTQ. CTQ tadi apa? CTQ, critical to quality. Jadi atribut yang sangat penting untuk diperhatikan karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Nah, yang terkait dengan kepuasan pelanggan itu apa saja? Yang pertama itu menerima item yang tidak dipesan, yaitu potensial yang menyebabkan pesanan produk dikembalikan. Yang pertama, jadi item orang membeli malah mendapatkan sesuatu yang dia
tidak pesan. Jadi itu sebuah failure ya, kegagalan. Yang kedua, menerima item tidak tepat waktu. Lah ini orang berdagang online tetapi pengirimannya tidak tepat waktu sehingga tidak membutuhkan lagi. Kemudian 3, kinerja kualitas produk tidak sesuai dengan ekspektasi. Ternyata kualitas produknya di bawah under standar, jadi menyebabkan hal tersebut menjadi salah satu CTQ potensial. Kemudian produk cacat atau rusak ketika diterima, misalkan dalam pengiriman produk tersebut terjadi kerusakan, itu juga menjadi critical to quality ya. Selanjutnya, misalkan bahwa pemilik proses pemesanan itu ingin menghitung DPO berdasarkan 4 CTQ ini. Dari 500 pesanan yang diterima, diketahui bahwa terdapat 12 pesanan yang dikembalikan. 12 pesanan dikembalikan karena critical to quality ini. Ada item yang tidak dipesan tapi datang, item yang tidak tepat waktu, kualitas di bawah standar, ataupun produk cacat. Dikembalikan dan atau dikeluhkan karena hal-hal di atas ya, 4 poin ini. Jadi di sini kita dapat menghitung DPO. DPO tadi kita rumusnya apa? DPO, banyaknya cacat atau kegagalan yang ditemukan dibagi dengan banyaknya unit yang diperiksa dikalikan banyaknya CTQ potensial yang menyebabkan cacat. Jadi 12 ini adalah produk cacat yang dikembalikan customer kepada penjual. 500 ini adalah opportunity produk yang pesanan, jumlah pesanan 500 yang dikeluarkan. Nah, 4 ini adalah critical point. Jadi 4 CTQ ini. Jadi 12 dibagi 500 dikalikan 4 sama dengan 0,006. Nah, untuk menghitung DPMO, nilai DPO dikalikan dengan 1 juta opportunity. Jadi DPMO didapatkan 0,006 dikali 1 juta sama dengan 6.000. Artinya apa? DPMO 6.000 seperti yang sudah saya jelaskan tadi, defect per million opportunity. Dari 1 juta produk yang dijual atau yang dipesan oleh konsumen, terdapat 6.000 produk yang cacat atau dikembalikan dalam kasus ini ya. Kemudian ini aspek-aspek kunci yang perlu diperhatikan dalam aplikasi konsep Six Sigma. Yang pertama tentu saja perusahaan atau organisasi yang menerapkan metode Six Sigma harus mengidentifikasi pelanggannya. Kemudian setelah mengetahui siapa sih pelanggannya, kemudian mengidentifikasi produk yang dimiliki. Setelah itu identifikasi kebutuhan Anda dan memproduksi produk untuk pelanggan. Kemudian definisikan proses Anda, jadi proses yang ada dalam perusahaan. Kemudian hindarkan kesalahan dalam proses Anda dan hilangkan semua pemborosan yang ada atau waste, dan tingkatkan proses Anda secara terus-menerus menuju Six Sigma. Kemudian penentuan kapabilitas proses lah maksudnya kapabilitas proses. Jadi keberhasilan implementasi program peningkatan kualitas Six Sigma ditunjukkan melalui peningkatan kapabilitas proses dalam menghasilkan produk menuju tingkat kegagalan 0 atau zero defect. Oleh karena itu, konsep perhitungan kapabilitas proses menjadi sangat penting untuk dipahami dalam implementasi program Six Sigma. Jadi sudah sejauh mana sih, pada tingkatan apa suatu perusahaan dalam memproduksi produknya. Jadi untuk sebagai bahan dasar untuk proses perbaikan berikutnya. Entah dia sudah berada pada posisi 2 sigma, 3 sigma, atau seperti apa, itu menjadi dasar untuk kemudian ditingkatkan menjadi level yang lebih tinggi. Berdasarkan data, kita mempelajari fakta-fakta yang ada dan kemudian mengambil tindakan yang tepat berdasarkan pada fakta itu. Dalam konteks pengendalian proses statistikal, dikenal 2 jenis data, yaitu data atribut dan data variabel. Dulu sudah sempat dibahas ya. Jadi data atribut itu apa? Data atribut merupakan data kualitatif yang dihitung menggunakan daftar pencacahan atau tally untuk keperluan pencatatan dan analisis. Nah, kalau kita ngomongin pengertiannya mungkin agak
susah dipahami ya. Jadi kita langsung saja ke contoh. Jadi data atribut itu apa sih? Jadi salah satu contoh data atribut dalam karakteristik kualitas adalah ketiadaan label pada kemasan produk, kesalahan proses administrasi buku tabungan nasabah, banyaknya jenis cacat produk, banyaknya produk kayu lapis yang cacat karena core lab. Jadi misalnya ketika suatu industri memproduksi produk yang harus ada label dalam kemasannya, tetapi dalam produk yang keluar dari proses produksi ada produk yang tidak mempunyai label. Jadi itu dimaksud dengan cacat sebagai data atribut. Berbeda dengan data variabel. Nah, data variabel itu bagaimana? Data variabel merupakan data kuantitatif. Jadi kata kuncinya sebenarnya ini adalah kualitatif dan kuantitatif. Kuantitatif yang dapat dihitung dengan angka ya. Diukur menggunakan alat pengukuran tertentu untuk keperluan pencatatan dan analisis. Contoh data variabel karakteristik kualitas, diameter pipa, ketebalan produk, berat semen dalam kantong, konsentrasi elektron dalam persen, atau yang lain-lain. Jadi sudah jelas misalkan sebuah produk kursi mempunyai diameter harusnya standarnya 50, tetapi produk tersebut keluar melalui proses produksi ternyata dia hanya 40, tentu saja itu sebagai produk defect, dan itu sudah jelas melalui proses pengukuran. Itulah yang disebut dengan data variabel. Berbeda dengan data atribut. Jadi data atribut susah untuk diukur. Jadi seperti ini. Jadi misalkan ada produk keluar, ini cacat atau tidak? Tidak, lepas. Ini cacat, di hold tentu. Contohnya adalah ketiadaan label pada kemasan produk. Nah, ini dukungan manajemen dalam program peningkatan kualitas Six Sigma. Program peningkatan kualitas Six Sigma harus melibatkan secara intensif antara manajemen dari tingkat atas sampai tingkat bawah. Keterlibatan manajemen sangat penting karena berdasarkan survei menunjukkan bahwa sekitar 68% tingkat kegagalan proses dapat dikendalikan oleh manajemen, sedangkan hanya sekitar 32% yang dapat dikendalikan oleh pekerja. Jadi ketika suatu perusahaan ingin menerapkan metode model Six Sigma ini harus didukung oleh semua orang dalam suatu organisasi, mulai dari tingkat atas manajer ataupun CEO sampai dengan tingkat bawah dalam perusahaan, misalkan operator produksi dan lain-lainnya seperti perusahaan apapun itu. Nah, tentu saja berdasarkan suatu penelitian sekitar 68% tingkat kegagalan proses dapat dikendalikan oleh manajemen. Contohnya, nah ini faktor-faktor penyebab cacat. Ternyata lebih besar ya ketika suatu perusahaan menerapkan metode Six Sigma tetapi tidak didukung oleh manajemen tingkat atas, tentu saja itu tidak akan berjalan. Dapat dikendalikan oleh manajemen 68%, terdiri dari apa saja, seperti pelatihan tidak tepat, tidak sesuai, ini kan bagian dari manajemen ya. Terus kemudian mesin tidak tepat atau tidak sesuai, proses pembelian juga dari manajemen ataupun perbaikan. Kemudian pemeliharaan mesin tidak tepat, masalah-masalah proses lain, penanganan material tidak tepat atau tidak sesuai, kemudian pemeliharaan peralatan tidak tepat, material yang tidak sesuai, ini kaitannya dengan hubungan dengan supplier, operasi tidak sesuai urutan, ini juga bagian dari manajemen. Totalnya adalah 68%. Jadi ini kategori faktor penyebab cacat. Nah, sedangkan yang dapat dikendalikan oleh pekerja adalah seperti kegagalan memeriksa pekerjaan, pengoperasian mesin tidak tepat, lain-lain. Misal kesalahan penempatan part, ini kan suatu pekerjaan yang simpel ya, jadi dikerjakan oleh operator. Hanya sekitar 32% menurut penelitian ya. Nah, kemudian program peningkatan kualitas Six Sigma dapat dilaksanakan menggunakan pendekatan DMAIC. Sebenarnya bukan hanya DMAIC ya, jadi ada juga PDCA, Plan Do Check Act. Jadi ini juga DMAIC, Define, Measure, Analyze, Improve, dan Control.
Jadi pada prinsipnya penggunaannya sama, tapi seringkali Six Sigma menggunakan DMAIC. Sebelum membahas lebih jauh, perlu dikemukakan bahwa istilah program peningkatan kualitas Six Sigma dipergunakan untuk lingkup keseluruhan organisasi yang dilaksanakan secara terus-menerus. Jadi tidak ada hentinya. Itu pengertian dari program peningkatan kualitas Six Sigma. Sedangkan istilah proyek peningkatan kualitas Six Sigma dipergunakan untuk proses-proses inti dalam organisasi yang ingin ditingkatkan kinerjanya serta pelaksanaannya tergantung pada kebutuhan dari organisasi itu. Jadi ada perbedaan antara program peningkatan kualitas Six Sigma dengan proyek peningkatan kualitas Six Sigma. Ketika program peningkatan kualitas Six Sigma itu adalah berbicara tentang sistem, suatu keseluruhan. Ruang lingkupnya adalah keseluruhan organisasi yang dilaksanakan secara terus-menerus tiada henti. Itulah program peningkatan kualitas Six Sigma. Sedangkan proyek adalah secara parsial, yaitu bagian apa yang akan dilakukan penerapan metode Six Sigma. Biasanya lama kerja dari proyek Six Sigma membutuhkan waktu sekitar 1-2 tahun, tergantung pada ruang lingkup dan ukuran organisasinya. Dengan demikian, suatu proyek di bidang tertentu dapat saja berakhir, kemudian dilanjutkan dengan proyek pada bidang lain. Sedangkan program peningkatan kualitas Six Sigma tidak pernah berakhir. Jadi proyek ini adalah hanya sebagian atau parsial ya, jadi bagian dari program Six Sigma. Nah, kita langsung saja ke langkah-langkahnya dalam bagaimana sih suatu perusahaan harus meningkatkan ataupun menerapkan metode Six Sigma. Yang pertama adalah define. Define itu artinya apa? Merupakan langkah operasional pertama dalam program peningkatan kualitas Six Sigma. Langkah-langkah dalam tahapan define adalah sebagai berikut. Ada yang disebut dengan mendefinisikan kriteria pemilihan proyek Six Sigma. Ungkapan ini berarti bahwa suatu proyek Six Sigma bukan asal-asalan atau sekedar melaksanakan proyek tanpa mengetahui manfaat dan kriteria apa yang harus dijadikan pedoman untuk memilih proyek itu. Jadi kata kunci dalam hal ini adalah prioritas. Jadi bagian mana sih yang harus diperbaiki dari suatu organisasi atau perusahaan? Artinya kita harus menetapkan prioritas utama tentang masalah-masalah atau kesempatan-kesempatan peningkatan kualitas mana yang akan ditangani terlebih dahulu. Sebagai contoh, suatu perusahaan telah menciptakan suatu indeks yang disebut dengan Pareto Priority Index atau PPI untuk mengevaluasi setiap proyek peningkatan kualitas yang diusulkan. Nah, ini contoh PPI ya, di bawah ini. Rumus PPI didapatkan dari saving dikalikan probability of success dibagi dengan cost kali time of completion ya, dalam satuan years atau tahun. Sebagai misal, terdapat 5 proyek potensial dalam peningkatan kualitas. Katakanlah A, B, C, D, dan E. Ranking terhadap 5 proyek itu menggunakan PPI ditunjukkan dalam daftar berikut. Misalkan ada 5 proyek ya. Jadi saving. Jadi dengan dilaksanakannya pelaksanaan proyek A, jadi diperkirakan akan memberikan keuntungan sebesar $100.000. Kemudian proyek B $50.000, proyek C $30.000, $10.000 dan $1.500 untuk proyek E. Probability ataupun peluang dari kesuksesan proyek tersebut adalah 0,7, 0,8, 0,9 dan 0,6. Kemudian selain dengan kita melihat keuntungan yang bisa didapatkan, kita juga harus melihat dari sisi cost. Jadi biayanya berapa yang harus dikeluarkan untuk proyek tersebut. Tentu juga menjadi poin pertimbangan. Jangan sampai biaya yang ataupun saving yang akan kita dapatkan ternyata lebih kecil daripada biaya yang harus perusahaan keluarkan. Itu kan merugikan perusahaan nantinya. Kemudian time, years. Jadi waktu penyelesaiannya itu membutuhkan berapa tahun. Jadi ini bukan sekedar proyek 1 atau 2 hari, tetapi dalam kurun waktu yang cukup lama.
Jadi PPI setelah penerapan rumus tersebut didapatkan 3,5, 17,5, 60, 36, dan 9. Ranking proyek berdasarkan PPI tertinggi sampai terendah didapatkan sebagai berikut. Jadi proyek C mendapatkan nilai PPI sebesar 60. Jadi berdasarkan PPI maka kita memberikan prioritas tertinggi untuk proyek-proyek C dan D. Nah, pada awalnya kan kita melihat, wah proyek A nih memberikan keuntungan yang gede nih, tapi setelah dihitung ternyata dia prioritas terakhir karena ada sisi kekurangan seperti biayanya yang cukup tinggi dan juga dari sisi waktunya yang juga cukup lama. Kemudian yang kedua, dalam proses define, salah satu langkah dalam penerapan metode Six Sigma adalah mendefinisikan kebutuhan spesifik dari pelanggan yang terlibat dalam proyek Six Sigma. Langkah pertama dalam mendefinisikan kebutuhan spesifik dari pelanggan adalah memahami dan membedakan di antara dua kategori persyaratan kritis, yaitu persyaratan output dan persyaratan pelayanan. Apa sih perbedaannya dari dua persyaratan berikut? Jadi persyaratan output berkaitan dengan karakteristik atau features dari produk akhir ataupun barang ataupun jasa yang diserahkan kepada pelanggan pada akhir dari suatu proses. Sebagai misal contoh, pelanggan dalam industri manufaktur menetapkan spesifikasi output produk pipa dengan diameter 40 mm. Jadi pelanggan dalam industri manufaktur menetapkan spesifikasi produk yang diinginkan sebesar 40 mm. Ketika tentu saja ini ada rank ya, jadi 40 misalkan ranknya 5 mm itu masih menjadi toleransi, jadi 45 ataupun 35. Tetapi ketika sudah di atas 45 ataupun di bawah 35 itu menjadi produk reject. Dan kemudian persyaratan pelayanan merupakan petunjuk untuk bagaimana pelanggan seharusnya diperlakukan atau dilayani selama eksekusi dari proses itu sendiri. Persyaratan pelayanan cenderung menjadi lebih subjektif dan peka terhadap situasi dibandingkan persyaratan output yang biasanya dapat didefinisikan secara konkret. Jadi kan persyaratan output sudah jelas ya, produk harus sekian. Ketika tidak sekian sesuai dengan standar yang sudah ditentukan, maka produk tersebut reject atau ditolak. Tapi ketika berbicara dengan persyaratan pelayanan, ini terkait dengan bagaimana perusahaan berkomunikasi dengan pelanggannya sehingga harus peka terhadap situasi dibandingkan dengan persyaratan output yang sudah jelas pendefinisiannya. Nah, ini contoh dari persyaratan pelayanan dan persyaratan output. Ini ada perusahaan mobil ya. Jadi persyaratan pelayanan, contoh prosesnya adalah penjualan mobil. Jadi proses pembeliannya, persyaratan tipikalnya perhatian cepat di bawah 2 menit. Kemudian ruang kurang tekanan udara atau panas, periksa dengan pelanggan setiap 10 menit, kemampuan melakukan uji kendaraan, semua mobil tersedia dan siap diuji, dan lain-lain. Nah, ketika persyaratan output itu berkaitan dengan produk, jadi mesin dapat dihidupkan dalam 5 detik, kemudian penggunaan bahan bakar sama dengan atau lebih baik daripada yang ditetapkan, kunci pintu mobil beroperasi secara sempurna, dan lain-lain. Tentu ada perbedaan yang cukup jelas ya. Tim peningkatan kualitas Six Sigma perlu menghindari pernyataan persyaratan output dan persyaratan pelayanan dalam bentuk kualitatif yang sukar untuk diukur. Jadi segala sesuatu dalam proses Sigma itu harus mampu diukur dalam kuantitatif. Beberapa contoh pernyataan persyaratan yang salah dan benar yang menimbulkan kesulitan dalam pengukuran. Misalkan pernyataan yang salah sebelah kiri, yang benar sebelah kanan. Suatu persyaratan harus mengatakan penyerahan harus cepat. Yang cepat itu yang seperti apa? Itu kan susah untuk didefinisikan. Nah, yang benar adalah pesanan diserahkan dalam waktu maksimum 3 hari kerja setelah pesanan pembelian atau purchase order. Purchase order harus diterima sebelum jam 17. Ini kan sudah jelas definisinya ya. Jadi perusahaan akan mampu memilah. Jadi yang cepat itu yang seperti apa dan yang tidak cepat itu yang seperti apa. Kemudian yang kedua,
memperlakukan semua pasien seperti keluarga. Ini pernyataan ini hanya baik sebagai prinsip petunjuk, bukan sebagai pernyataan persyaratan. Jadi semua pasien harus seperti keluarga. Itu yang seperti apa? Itu kan pendefinisiannya harus jelas. Misalkan seperti yang benar itu adalah contoh memberikan salam selamat datang kepada pasien dalam waktu paling lambat 20 detik ketika pasien memasuki ruang tunggu. Kemudian menyapa pasien dengan sebutan bapak atau ibu. Jadi ada perbedaan antara kolom kiri dan kanan secara gamblang jelas ya. Cepat menjawab panggilan telepon. Ini juga kaitannya dengan kecepatan. Yang cepat itu yang seperti apa harus jelas. Nah, misalkan yang jelas adalah menjawab telepon dalam maksimum 3 kali deringan. Jadi 3 kali bunyi sudah harus diangkat. Itu ketika sudah lebih dari 3 kali itu dianggap sebagai suatu kekurangan. Jadi itu yang sebagai standarnya. Material yang dibutuhkan selalu tersedia. Nah, ini juga masih ambigu, belum jelas. Jadi, yang benar adalah tingkat pelayanan servis material apabila dibutuhkan minimum 95%. Jadinya ada 5% menjadi toleransi, tetapi harus minimum adalah 95%. Membuat produk sepeda yang mudah dirakit dan tidak membutuhkan terlalu banyak keterampilan teknikal. Ini juga masih ambigu, harus diperjelas. Yang benar adalah semua model dari sepeda mampu dirakit oleh setiap orang dewasa dalam waktu maksimum 15 menit dengan hanya menggunakan kunci Inggris dan obeng. Tidak terlalu keterampilan teknikal ini dibuktikan dan hanya menggunakan kunci Inggris dan obeng. Nah, kemudian formulir aplikasi yang mudah diisi. Ini yang di sini yang seperti apa standarnya tidak jelas. Yang benar, formulir aplikasi dengan panjang maksimum 2 halaman folio. Pertanyaan-pertanyaan dalam formulir aplikasi dapat diisi dengan hanya memilih jawaban-jawaban yang sesuai dengan keadaan pelamar. Nah, ini kemudian untuk memudahkan proses pendefinisian ataupun define dalam proses Six Sigma, ada pertanyaan-pertanyaan yang menjadi acuan atau standar yang dapat dijawab. 5W2H, what? Jadi, apa yang menjadi masalah paling penting dan mendesak untuk diselesaikan dalam suatu perusahaan ya. Jadi, terkait dengan prioritas tadi, terus kemudian apa kesempatan opportunity atau kesenjangan gap yang ada, terus apa proses ya atau subproses yang dilibatkan, pelibatannya bagian apa saja. Kemudian ini juga selanjutnya kalian bisa baca secara lebih detail ya. Jadi ada juga how much, berapa biaya yang akan dikeluarkan untuk setiap aktivitas yang dilakukan. Ini juga harus didefinisikan. Nah, tahap selanjutnya setelah define adalah measure. Jadi ada sebuah kata-kata yang menarik dari seorang ilmu fisika dari Inggris, Lord Kelvin, menulis bahwasanya bila Anda dapat mengukur apa yang Anda sedang membicarakan dan menyatakan itu dalam bentuk angka-angka, maka Anda mengetahui sesuatu tentang itu. Tetapi apabila Anda tidak dapat mengukurnya dan apabila Anda tidak dapat menyatakan itu dalam bentuk angka-angka, maka pengetahuan Anda adalah tidak lengkap dan tidak memuaskan. Jadi dalam konsep Six Sigma itu setiap data itu harus mampu ataupun dapat diukur atau dikonversikan dalam sebuah nilai. Kemudian measure ataupun langkah kedua dalam DMAIC merupakan langkah operasional kedua dalam program peningkatan kualitas Six Sigma. Terdapat 3 hal yang harus dilakukan dalam tahap measure, yaitu memilih atau menentukan karakteristik kualitas (CTQ) kunci yang berhubungan langsung dengan kebutuhan spesifik dari pelanggan, kemudian mengembangkan rencana pengumpulan data, kemudian mengukur kinerja. Nah, ini konsep metrik dalam pengukuran kualitas. Jadi hal yang penting adalah perusahaan harus mengetahui voice of customer atau apa sih yang sebenarnya customer inginkan, produk seperti apa yang sebenarnya customer inginkan, dan bagaimana perusahaan tersebut dapat merealisasikannya sesuai dengan keinginan dari konsumen. Jadi ini pelanggan, ada kebutuhan, kemudian memberikan suatu informasi bahwasanya ada karakteristik kualitas yang mereka inginkan. Kemudian nilai tersebut menjadi acuan bagi manajemen organisasi untuk menetapkan
standar-standar yang ada melalui suara customer tersebut. Kemudian selanjutnya pemilik proses menetapkan karakteristik proses diciptakan untuk bagaimana membuat produk sesuai dengan keinginan dari konsumen. Jadi awal mulanya adalah konsumen, jadi voice of customer ya, memberikan umpan balik kepada perusahaan. Perusahaan-perusahaan yang mengukur persepsi pelanggan melalui suatu survei kepuasan pelanggan dan kemudian mengaitkan pengukuran mereka dengan proses-proses bisnis adalah yang paling mungkin menghasilkan produk dan pelayanan yang memuaskan pelanggan. Perusahaan yang mengukur kualitas dan efisiensi dari proses mereka akan mampu menghasilkan produk dan pelayanan berkualitas tinggi pada tingkat biaya harga yang lebih rendah. Kemudian, perusahaan yang mengukur kepuasan karyawan dan mengambil tindakan sebagai suatu hasil adalah yang paling mungkin memberikan kepuasan kepada karyawan dan mempertahankan mereka dalam perusahaan untuk jangka waktu yang lama. Ini kan suatu aset ya, jadi karyawan itu juga bagian dari aset perusahaan yang harus dipertahankan. Jangan sampai karyawan keluar masuk perusahaan secara ataupun dalam waktu yang singkat, sehingga hal tersebut juga akan mengganggu proses produksi perusahaan. Jadi pada intinya yang dimaksud dalam paragraf ini adalah perusahaan itu harus mampu mengukur atau mensurvei apa sih sebenarnya yang diinginkan. Jadi bukan hanya dari kepuasan pelanggannya, tetapi juga perusahaan harus mampu mengukur kualitas dan efisiensi dari proses bisnis mereka. Kemudian perusahaan juga harus mengukur kepuasan dari karyawannya yang merupakan bagian penting dari perusahaan tersebut. Jadi misalkan pada pelanggan, perusahaan juga melakukan survei lapangan, memberikan apa sih sebenarnya yang mereka inginkan, perusahaan turun ke dalam konsumen tersebut. Nah, ini kemudian prasyarat output pelayanan dari kualitas produk pelayanan. Nah, ini ada dimensi kebutuhan pelanggan apa sih? Misalkan dari sisi produk adalah keandalan, reliability, mudah dalam penggunaan, feature ataupun fungsinya. Kemudian metrik kinerja internalnya adalah banyaknya panggilan untuk perbaikan, banyaknya panggilan meminta bantuan, uji kinerja fungsional. Ini maksudnya seperti apa? Jadi seperti ini ya. Ada produk untuk menguji CTQ-nya, jadi kualitas kritikal kualitasnya. Yang pertama adalah keandalan. Bagaimana sih cara mengukurnya? Yang bisa dilihat adalah banyaknya panggilan untuk perbaikan. Jadi perusahaan akan menerima panggilan berapa banyak dengan produk yang sudah dia jual kepada konsumen. Apakah misalkan produk yang dijual memiliki reliability yang jelek, tentu adalah jumlah panggilan yang masuk ke dalam perusahaan itu akan tinggi. Jadi standar-standar ini juga dapat menjadi acuan ya. Misalkan perusahaan menetapkan jangan sampai ada lebih dari 10 panggilan untuk perbaikan. Ketika sudah lebih dari 10 panggilan perbaikan, itu berarti keandalan atau reliability dari produk tersebut sudah rendah. Kemudian juga ada mudah dalam penggunaan, banyaknya panggilan meminta bantuan. Artinya ketika panggilan permintaan bantuan itu rendah, itu juga mengindikasikan bahwa produk itu mudah untuk digunakan. Itu juga ada feature, fungsi, terus dari penjualan, pengetahuan. Ini bisa kalian baca nanti ya. Kemudian karakteristik kualitas yang sesuai dalam pengukuran kualitas akan berbeda untuk setiap perusahaan. Jadi karakteristik produk perusahaan itu tentu mempunyai prinsip-prinsip yang berbeda ya. Perusahaan mempunyai standar sendiri untuk menentukannya. Tetapi pada umumnya karakteristik yang dipertimbangkan dalam pengukuran kualitas adalah sebagai berikut. Nah, kualitas produk biasanya perusahaan memiliki standar-standarnya. Jadi standar-standar penilaian perusahaan akan suatu kualitas produk bisa dilihat dari sisi kinerja, performance. Ini berkaitan dengan aspek fungsional dari produk itu, kemudian featuresnya berkaitan dengan pilihan-pilihan dan pengembangannya. Misalkan suatu mobil memiliki kursi yang 10 atau 12, itu kan fitur yang membedakan produk tersebut dengan produk yang lain. Kemudian dari segi keandalannya, serviceability, confirms, durability, estetik, dan kualitas perceived quality atau kualitas yang dirasakan.
Ini juga standar-standar dalam dukungan purna jual, ada beberapa prinsip ataupun standar penilaian dari segi kecepatan penyerahan, terus konsistensi, tingkat pemenuhan pesanan, informasi, kebijakan pengembalian. Ini sebenarnya bagus ini. Jadi saya ambil materi-materi ini dari buku Vincent Gasper ya, bagi teman-teman yang ingin mengembangkan skripsi tentang hal-hal peningkatan kualitas, kalian bisa memanfaatkan poin-poin penting ini ya. Jadi kinerja, fitur, keandalan, serviceability, durability, estetika dari suatu produk ini bisa jadi dasar penilaian untuk mengetahui kualitas produk. Misalkan ingin meneliti tentang purna jual, ini juga poin-poin variabelnya juga bisa diperhitungkan ya, tentang kecepatan penyerahan, konsistensi, informasi, dan lain sebagainya. Lalu juga interaksi antara karyawan pekerja dan pelanggan. Nah, ini mencakup tentang ketepatan waktu, penampilan karyawan, kesopanan, dan tanggapan terhadap keluhan-keluhan. Pada dasarnya, pengukuran karakteristik kualitas dapat dilakukan pada 3 tingkat, yaitu tingkatan proses, tingkatan output, dan tingkatan outcome. Ini ada perbedaannya ya. Jadi, pengukuran pada tingkatan proses adalah mengukur setiap langkah atau aktivitas dalam proses. Tujuan dari pengukuran pada tingkat ini adalah mengidentifikasi perilaku yang mengatur setiap langkah dalam proses dan menggunakan ukuran-ukuran ini untuk mengendalikan dan meningkatkan proses operasional. Jadi dalam proses pembuatan produk suatu perusahaan ada standar-standar yang sudah dipenuhi, dan hal tersebut dapat diukur oleh perusahaan dengan menilai apakah proses yang mereka miliki sudah bagus atau belum. Itu bagian dari pengukuran tingkatan proses. Kemudian pengukuran pada tingkatan output adalah mengukur karakteristik kualitas output yang dihasilkan dari suatu proses dibandingkan terhadap spesifikasi karakteristik kualitas yang diinginkan oleh pelanggan. Nah, pengukuran pada tingkatan output ini contohnya adalah ketika perusahaan memproduksi produk, apakah produk tersebut sudah sesuai dengan spesifikasi yang sudah mereka tentukan atau sudah mereka miliki, dan berapa produk yang reject dan berapa produk yang bagus. Nah, yang terakhir adalah pengukuran pada tingkat outcome. Artinya adalah mengukur bagaimana baiknya suatu produk itu memenuhi kebutuhan spesifik dan ekspektasi rasional dari pelanggan. Jadi mengukur tingkat kepuasan pelanggan dalam menggunakan produk dan atau jasa yang diserahkan. Perbedaannya antara tingkatan output dan outcome diukur ketika ini berkaitan dengan persepsi atau penilaian konsumen terhadap produk yang sudah diedarkan, sudah dinikmati oleh konsumen. Sedangkan pada tingkatan output yang dinilai adalah produk yang keluar saat melalui proses produksi yang sudah mereka jalankan. Apakah produk tersebut sesuai dengan spesifikasi atau standar yang sudah mereka miliki. Nah, ini contoh pengukuran beberapa karakteristik kualitas produk dan pelayanan restoran pada tingkatan outcome. Ini artinya respondennya adalah konsumen. Jadi konsumen dari restoran, jadi mereka diminta untuk menilai rasa dari makanannya, aneka masakan menu, kemudian suhu masakan, ini dari kualitas produknya. Kemudian dari variabel harganya dilihat dari apakah harga makanan minumannya merupakan bagian dari tingkat kepentingan yang mereka pertimbangkan, tingkat kepuasannya seperti apa, terus jadi segi pelayanan, kebersihan dan kenyamanan. Ini adalah salah satu pengumpulan data untuk tingkatan outcome. Nah, kemudian pengukuran baseline kinerja, atribut, karakteristik kualitas pada tingkat output. Banyak keluhan dari pelanggan yang berkaitan dengan kesalahan administrasi penagihan biaya hotel. Manajer kualitas dari hotel yang sedang berusaha meningkatkan kualitas pelayanan bermaksud untuk menerapkan program Six Sigma. Sebelum proyek Six Sigma dimulai, manajer itu ingin mengetahui tingkat DPMO dan kapabilitas Six Sigma untuk dijadikan sebagai baseline kinerja dari proyek peningkatan kualitas dalam bidang administrasi.
Berdasarkan studi secara hati-hati diketahui bahwa kesalahan administrasi penagihan biaya hotel yang dikeluhkan oleh pelanggan-pelanggan hotel selama ini disebabkan oleh 4 jenis kesalahan utama. Jadi ini adalah critical to quality-nya ya. Jadi kesalahan pengisian nomor kamar hotel, kesalahan pengisian nama tamu, kesalahan pengisian alamat dari tamu, dan informasi yang tidak lengkap dalam formulir penagihan. Dalam terminologi Six Sigma, kita menyatakan bahwa banyaknya karakteristik kualitas atau CTQ potensial penyebab kegagalan dalam penagihan biaya hotel adalah sebanyak 4. 4 ini dari mana? Ini adalah penjabarnya, termasuk kesalahan pada pengisian nomor kamar hotel, pengisian nama tamu, kesalahan alamat, pengisian alamat dari tamu, informasi yang tidak lengkap, formulir penagihan. Contoh kasus ini adalah bagian dari data atribut ya. Jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, data atribut ataupun data variabel. Jadi tingkat kecacatan yang dihitung pada proses kali ini adalah samar ya. Jadi tidak dalam bentuk angka, tetapi perhitungannya tidak secara jelas atau secara gamblang. CTQ pada proses contoh berikut ini didapatkan sebanyak 4. Nah, bagaimana cara menghitung nilai DPMO-nya? Kita melihat, nah ini data hasil dari penelitian berdasarkan pengukuran atribut kesalahan administrasi penagihan biaya hotel. Yang kolom sebelah kiri adalah periode hari, jumlah hari pengamatannya. Yang selanjutnya adalah banyak formulir yang diperiksa. Jadi hari pertama formulir yang diperiksa adalah 50, kemudian didapatkan formulir yang salah. Ya, ini yang dimaksud dengan cacat ini sebanyak 5. Banyak CTQ potensial penyebab kesalahan itu sama ya. Jadi 4 itu apa aja? Kesalahan nomor kesalahan nomor kamar, nomor tamu, alamat tamu, dan informasi tidak lengkap. Jadi CTQ itu sama. Kemudian di hari berikutnya juga dilakukan penelitian, diperiksa sebanyak 45 formulir, didapatkan formulir yang salah 4 sampai penelitian ini selesai pada hari ke-10. Kemudian langkah-langkah dalam penyelesaian untuk mendapatkan DPMO seperti apa? Yang pertama adalah menjumlahkan banyaknya formulir yang diperiksa. Jadi dari 10 hari tersebut kita mendapatkan jumlah bahwa ada sebanyak 525 formulir yang diperiksa dengan total kesalahan ataupun produk cacatnya adalah 56. Jadi banyaknya CTQ potensial adalah 4. Ini tidak dijumlahkan ya. Jadi potensialnya ini seperti yang pada kolom sebelah kanan. Nah, kemudian dari data tersebut kita menghitung DPMO atau defect per million opportunity. Sehingga dari DPMO ini kita akan mendapatkan nilai sigma dari perusahaan tersebut sudah mencapai tahapan mana. Jadi nilai sigma ini kita melihat dari DPMO ya, defect per million opportunity. Jadi defect per million opportunity itu apa? Ya, misalkan ada defect million opportunity itu sebesar 26.667. Artinya dari 1 juta formulir yang diperiksa itu terdapat 26.667 kecacatan produk. Nah, ini rumusnya. DPMO didapatkan dengan banyaknya formulir yang salah dibagi dengan banyaknya formulir yang diperiksa dikalikan CTQ potensial. CTQ potensialnya 4 tadi ya, dikalikan 1 juta karena per million opportunity. Nah, DPMO didapatkan bahwa 56. Jadi 56 ini apa? Ini adalah formulir banyaknya produk yang cacat dari 10 hari penelitian. Jadi dibagi dengan 525. 525 ini adalah banyaknya formulir yang diperiksa. Dibagi 4. 4 ini adalah nilai CTQ-nya dikalikan 1 juta. Sehingga didapatkan angka 26.667. Selanjutnya, melalui konversi DPMO ke nilai sigma, ini ada nilai lampiran ya di halaman terakhir, diketahui bahwa untuk DPMO 26.667 adalah paling dekat dengan nilai sigma 3,43, yaitu senilai 26.803, sehingga kita memilih angka ini. Nah,
Nah, ini ketika proses tadi dikonvertkan pada sebuah grafik ya. Jadi grafik pola nilai kapabilitas sigma, proses administrasi penagihan biaya hotel. Nah, angka tadi berapa? 3,43. Nah, 3,43 itu berapa? Jadi 26.803 ini adalah angka yang paling mendekati dari angka kecacatan DPMO yang sudah kita dapatkan tadi. Yaitu pembahasan kita mengenai Six Sigma. Jadi sumber dari materi ini kita atau kami dapatkan dari buku Vincent Gasper ya. Jadi, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.